Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemali Neker dengan NIM 22087126 dari Departemen Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baik, untuk kali ini saya membahas tentang perencanaan atau yang lebih dikenal sebagai business plan atau perencanaan usaha. Wirausaha dimulai dengan sebuah rencana. Rencana tersebut disertai dengan banyak hal yang harus ada di dalamnya, mulai dari ide, inovasi, kreativitas, waktu, pencapaian. Itu yang ada di dalam sketsa yang dibuat. Realitasnya diantaranya pekerjaan kita berhasil sehingga mendapatkan uang atau materi. Dan yang kedua adalah kebalikan dari itu, pekerjaan kita akan gagal. Seorang wirausaha, khususnya wirausaha baru, cenderung melakukan kegiatan yang kita sebut training and error atau coba-coba. Istilahnya, kalau dicoba-coba begini mudah-mudahan beruntung, kalau tidak gagal. Jika usaha dilakukan gagal, maka pada calon wirausaha akan beralih ke usaha yang lain. David Angebank pernah menjelaskan seseorang pengusaha yang tidak bisa membuat peran atau cadangan usaha, sebenarnya mereka akan kegagalan untuk hidupnya. Namun menurut David, pengusaha yang tidak pernah mengalami kegagalan justru adalah pengusaha yang menyisihkan waktu untuk mengkaji semuanya. Strategi menggunakan informasi untuk menguji berbagai kebenaran pendapat dan cukup pandai mengenali berbagai kekurangan dirinya. Ada beberapa hal yang perlu kita sadari bahwa dalam bisnis plan atau perencanaan ini merupakan dokumen. Jadi, perencanaan itu adalah suatu dokumen yang harus dipersiapkan oleh seorang businessman atau businesswoman sebelum melaksanakan kegiatan bisnisnya. Setiap rencana bisnis itu mau tidak mau harus disadari banyak elemen. Contoh elemennya adalah yaitu deskripsi bisnis, kemudian produk dan barang, kemudian analisis pasar, kemudian rencana produksi, dan terakhir adalah analisis keuangan. Tujuan dan fungsi membuat rencana adalah untuk sesuatu yang akhirnya bisa Anda ukur sebagai seorang bisnismen. Kedepannya, meskipun telah diusahakan, fungsinya sebagai panduan, sebagai bahan mengevaluasi kelemahan, sebagai pedoman bagi pihak luar atau pihak eksternal. Yang keempat, tujuan dari bisnis plan dibuat adalah sebagai dasar-dasar dalam memaksimalkan berbagai sumber daya yang kita punya. Baik, kita masuk ke ciri dari perencanaan atau bisnis plan yang dianggap baik. Yang pertama, cirinya adalah perencanaan itu baru akan dianggap baik ketika usahanya fokus. Fokus pada visi, pada misi, dan tujuan, termasuk kegiatan usaha yang dilakukan. Yang kedua adalah perencanaan usaha itu sebenarnya baru dikatakan baik ketika memiliki rasionalitas dan faktual, yaitu harus masuk akal. Jangan mengada-ngada, harus faktual, harus masuk akal. Realistis artinya adalah kalau memang ide kreatif luar biasa, tapi ide kreatif tidak hanya sekedar sesuatu yang wah tanpa bisa dilakukan. Ciri-ciri yang terakhir yaitu perencanaan usaha bersifat operasional, yaitu sederhana, mudah dilakukan, terperinci, jelas bagian per bagian, jelas bagian per bagian yang dapat dioperasionalkan. Itu merupakan 5 ciri-ciri ketika ingin melihat bisnis plan yang baik dan masuk dalam kategori baik atau tidaknya. Ada satu pendapat dari Yusita. Ia mengemukakan beberapa manfaat mengelola usaha yang harus didasari. Menurutnya, berdasarkan perencanaan usaha, jadi usaha yang kelola seharusnya didasarkan atau disusun berdasarkan perencanaan usaha atau bisnismen. Kata yang pertama, rencana usaha dikatakan baik ketika dapat dijadikan sebagai alat pengawasan oleh wirausahaan. Yang kedua, rencana usaha bisnis plan bisa dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga pinjaman. Yang ketiga, rencana usaha dapat dijadikan sebagai alat mendapatkan dana
investasi ketika memang dibutuhkan. Ada juga yang menarik dalam kaitannya dengan fungsi rencana usaha bagi wirausaha. Ada tiga fungsi di situ sebenarnya. Yang pertama adalah sebagai rencana aksi usaha yang akan dilaksanakan, dan kedua sebagai peta atau roadmap. Yang ketiga sebagai sales thought. Sekarang masuk ke tiga prinsip dalam bisnis plan, yaitu yang pertama adalah bahwa bisnis plan atau rencana usaha itu harus memang bisa diterima oleh semua pihak. Ketika dipisahkan dibuat semakin rupa, semua pihak yang terlibat atau siapapun yang melihat seharusnya bisa menerima itu dengan realistis. Yang kedua, perencanaan usaha bisnis plan yang didesain yang dibuat itu bersifat fleksibel dan realitas masuk ke akal. Yang ketiga adalah prinsipnya perencanaan usaha bisnis plan itu harus mencakup seluruh kegiatan yang kita punya. Baik, hanya itu yang dapat saya simpulkan dari video yang telah Bapak berikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.